High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Percepatan Digitalisasi Daerah yang Tumbuh dan Berkelanjutan pada hari ini, Sabtu 6 Desember 2025 dimulai. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk membuka sekaligus memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Ini saya kaget dulu saya baru lihat makanya. Baik, selamat siang buat kita semua. Ya. Saya ingin dari sini saja biar tengah, karena sudah lebih tinggi dan sudah dapat izin dari dua orang yang ada di depan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTT yang hari ini sedang fresh sekali, bahas barang penting yang diurusi fresh, Ibu Ketua ya. Yang saya hormati pimpinan Forkopimda yang hadir pada hari ini dari semua instansi, dari TNI Polri, dari Kejaksaan, dari Pengadilan Tinggi, dari Kabinda. Kemudian yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak Andi Doyo Prakoso, dan segenap jajaran yang hadir, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, kemudian Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi NTT, Pak Adi dan jajaran, Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi NTT, Ibu Matamira Bekale dan jajaran, PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan semua pimpinan daerah Provinsi NTT yang hadir hari ini, para staf ahli, asisten, para kepala OPD yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, pimpinan vertikal yang hadir pada hari ini, khususnya teman-teman perbankan dari Himbara, Bank NTT, Bank Swasta, terima kasih kehadirannya. Insan pers dan teman-teman media yang hadir, singkatnya seluruh undangan yang berbahagia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Saya pastikan lagi di saya takut itu datang saya tidak sempat sapa. Dari Bulog ada? Kemudian Bulog ada? Terima kasih. Pertamina. Kemudian dari Pelindo, Kadin, dan seterusnya. Baik. Sebagai insan beriman, pada kesempatan pertama kita berpuji syukur karena kita bisa dipertemukan pada kegiatan yang bagus ini, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TPID dan TP2DD tingkat Provinsi NTT yang ini bisa kita selenggarakan sebelum Hari Raya Natal dan Tahun Baru di tahun ini dan tahun baru 2026. Sejalan dengan tema kegiatan Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Percepatan Digitalisasi Daerah yang Tumbuh dan Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mengendalikan inflasi bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan, dan kita pastikan bahwa harga kebutuhan pokok terjaga, distribusi lancar, daya beli masyarakat membaik, dan inflasi bisa kita tekan sekurang-kurangnya pada rentang nasional 2,5 plus minus 1%. Hadirin yang saya hormati, bulan November 2025 inflasi kita year on year-nya itu 2,40%. Naik dari bulan Oktober yang berada pada angka 2,00. Namun masih tetap berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yang 2,5% plus minus 1%. Capaian ini lebih rendah dibanding inflasi nasional yang berada pada angka 2,72%. NTT berada pada peringkat ke-10 daerah dan provinsi yang inflasi terendah. Khusus di kota NTT, Maumere mencatat inflasi terendah sebesar 1,31%,
kemudian Waingapu 2,00%, Ngada juara RTMC ini 2,08%, Kabupaten TTS 2,40%, Kota Kupang mencatat inflasi tertinggi 2,62%. Sekali lagi masih tetap berada dalam batas sasaran. Kelima, kota ini menunjukkan stabilitas harga yang baik, mencerminkan efektivitas pengendalian langkah inflasi berjalan baik, di mana semua pemangku kepentingan bisa bekerjasama untuk mengendalikan inflasi dengan baik. Tekanan inflasi pada komoditas bergejolak, volatile foods, dijaga dengan berbagai intervensi, sidak pasar, pemantauan gudang distributor, monitoring stok bulog, pasar murah bersubsidi, operasi pasar, bantuan sosial, serta bantuan pangan. Sepanjang tahun 2025, intervensi telah dilakukan sebanyak 1.338 kali oleh TPID Provinsi, TPID Kabupaten Kota, Bulog, dan seluruh mitra terkait. Saya ulangi lagi, ada 1.338 kali. Berarti kalau dibagi per 12 bulan, rata-rata sebulan itu ada lebih dari 100 kali intervensi. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT kembali menorehkan prestasi membanggakan tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2D Provinsi terbaik untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, Nusampua, selama 2 tahun berturut-turut 2004-2005. Nusampua ini ada 9 provinsi. Berarti kira-kira ada hampir 25% ada di sini. Prestasi ini menunjukkan bahwa NTT merupakan salah satu provinsi yang mampu merespon transformasi ekonomi digital secara cermat dan tepat. Bahkan, Menko Perekonomian Republik Indonesia mengusulkan agar penerima penghargaan TP2DD memperoleh insentif fiskal award sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat atas perusahaan daerah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi. Dari 22 kabupaten kota se-NTT, ada 19 Pemda atau provinsi yang sudah berada pada kategori Pemda digital. Dan kalau kita kurangi 22 tingkat 2 tambah provinsi 23, ada 19 sudah di situ. Tinggal 4 yang masih berada pada kategori Pemda maju. Upaya digitalisasi yang sudah dilakukan antara lain digitalisasi peluncuran penggunaan kartu kredit pemerintah daerah KKPD di Pemprov NTT, digitalisasi aplikasi Pro NTT, digitalisasi kebijakan tax amnesty, serta berbagai upaya digitalisasi di berbagai wilayah NTT. Namun, masih terdapat 5 tantangan utama yang perlu kita jawab terkait dengan rendahnya minat masyarakat beralih ke layanan digital, infrastruktur IT yang belum merata, kesiapan infrastruktur perbankan perlu diperkuat, kompetensi SDM Pemda belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi, serta komitmen Pemda harus terus ditingkatkan untuk memastikan implementasi digitalisasi dan konsisten. Jadi di kalangan Pemda sendiri dan semua stakeholder terkait, kita mesti tingkatkan terus, baik itu kapasitas dan juga komitmen dan juga implementasi digitalisasinya. Tapi satu poin tadi adalah masyarakat masih sangat rendah menggunakan mekanisme ataupun ruang digital ini dengan baik. Ini satu produk yang harus kita kerjakan ke depan. Hadirin yang saya hormati, menjelang Hari Besar Keagamaan Natal 2025 dan tahun 2026, kita perlu terus bekerja sama dan memastikan inflasi berjalan efektif. Pengendalian inflasi berjalan efektif. Ketersediaan dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok harus tetap terjamin, sehingga masyarakat dapat menaikkan harga baru dengan tenang, aman, dan sukacita. Mari kita harus menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, agar perekonomian stabil dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Satu juga catatan dari kami adalah di tahun 2025 sudah kita mulai meletakkan dasar-dasarnya, dan di tahun 2026 nanti ini kami mendorong semua pihak tanpa kecuali. Struktur ekonomi NTT ke depan kita dorong agar kita memperkuat
dan meningkatkan kapasitas produksi kita di semua sektor, baik itu pertanian, kelautan perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, seni budaya. Pokoknya kita tingkatkan kapasitas dan produksi dari seluruh sektor-sektor perekonomian yang ada di seluruh NTT. Jadi kapasitas produksinya kita mesti ungkit dan kita perbesar kemampuan produksinya, dan kita tingkatkan, makin lama semakin besar. Yang kedua, yang sudah kita mulai tahun ini dan akan kita tinggal lagi tahun depan adalah struktur ekonomi ke depan ini juga harus menggeser pola ekonomi NTT ini dari konsumtif menjadi produktif. Sekali lagi, kita ingin agar ekonomi NTT ini digerakkan bukan hanya oleh pola konsumsi ataupun belanja ini belanja itu yang bersifat konsumtif, tapi kita mesti geser dia harus pelan-pelan memperkuat aspek produktif dalam segala derivasi dan turunannya. Itu yang kami sebut kemarin dengan One Village One Product, One Community One Product, kemudian One School One Product. Intinya adalah hilirisasi masih mulai diperkuat lagi tahun depan di semua sektor tanpa kecuali, sehingga ekonomi NTT ini juga tidak sangat dominan atau bergantung betul pada namanya konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi belanja pemerintah yang itu bersifat habis dan tidak pernah hidup. Jadi ke depan ini kita masih dorong agar ekonomi NTT ditopang oleh selain oleh konsumsi, investasi, tapi juga kemudian harus ada juga mulai produksi yang lebih baik di desa Jabek, berbasiskan potensi daerah di desa, kelurahan, dan di berbagai tempat-tempat yang lain. Saya berterima kasih kepada teman-teman perbankan, Bank Indonesia, dan semua para pihak yang sudah mulai melakukan kita bermain di sini. Dan harapan kami, hilirisasi bisa kita perkuat di tahun 2026, dan di tahun 2027 itu sudah mulai ada namanya industri baru di NTT. Karena kalau hilirisasi sudah berjalan itulah dasar kita untuk melompat lagi lebih tinggi menjadi untuk industrialisasi. Semalam juga saya ketemu dengan Menteri Pertanian di salah satu acara. Saya juga masih minta lagi karena itu pernah beliau janjikan beberapa waktu lalu waktu kita ketemu di Jakarta. Kemarin di acara Kadin juga saya lihat diminta oleh Ketua Kadin sudah direspon lagi. Jadi beliau janjikan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota waktu itu, di Kadin kemarin juga sudah disampaikan juga, dan ini mudah-mudahan segera diimplementasikan pembangunan pabrik pakan, pabrik kakao bisa kita bikin di NTT. Nah, jadi kalau kita sudah perkuat basisnya untuk produksi makin tinggi, hilirisasi jalan, industri mulai tumbuh, mudah-mudahan juga nanti itu menjadi bagian dari pembukaan lapangan kerja dari berbagai turunan kita untuk menggerakkan NTT dengan baik. Akhirnya, dengan memohon berkat dan tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, maka kegiatan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID dan tim percepatan dan proses digitalisasi daerah TP2DD tingkat provinsi NTT saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ayo bangun NTT dan ayo bangun Indonesia. Ada kata ayo bangun Indonesia, kita menyesuaikan. Jadi ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada hari ini dari semua instansi, dan nanti saya memimpin rapat pada hari ini. Terima kasih buat Bank Indonesia yang sudah mensupport Biro Ekonomi ini Bu Syarif ini bilang Bank Indonesia support, memang harus begitu. Bank Indonesia kalau ide bagus pasti disupportnya bagus. Ya Pak ya, kita sedang membantu supportnya Bank Indonesia kepada Bu Syarif dan teman-teman. Saya langsung memimpin acara elemen meeting ini. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama memberikan materi kepada Bank Indonesia, kepada Pak Kepala Perwakilan BI di Provinsi NTT, kepada Pak Adi, kami persilakan.
Yang pertama begini, soal TPID ini kan hampir semua rumusannya kira-kira tahun ke tahun hampir sama dengan sedikit varian atau perubahan, tapi yang tadi itu benar bahwa kita tinggal memantau dan memastikan bahwa seluruh SOP, seluruh pihak itu kerja sesuai dengan bagiannya, sehingga nanti kemudian barang tersedia, harga bisa terjangkau, ketika harga naik bisa segera guyur pasar. Itu metode-metode yang rata-rata sudah sering kita lakukan dan tinggal kita siapin semua pada posisi standby. Kalau kemarin kita sudah rapat terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di NTT, belajar dari Sumatera. Sama juga kita bisa lihat TPID ini juga kita tinggal mengaktifkan kembali seluruh perangkat yang ada, SOP-nya diingatkan kembali dilakukan, dan setiap ada signal kemungkinan dia mulai naiknya gak karu-karuan, segera guyur pasar. Itu metode yang saya kira sudah kita lakukan. Jadi tinggal pas saya tadi cek bulog standby ya, dibutuhkan untuk urusan segala macam tadi stok aman ya. Oke. Jadi nanti pemerintah dan kita akan cek betul-betul lapangan sampai dengan tanggal 25. Kita ini kan kritikalnya kan tanggal 10-an mungkin sampai tanggal 20-an jelang Natal itu. Mudah-mudahan semua terkendali, harga, pergerakan distribusi barang dan jasa juga aman sehingga semuanya terkendali. Nah, kaitan dengan tim percepatan digitalisasi, saya pikir juga tadi selain faktor pemerintah, tugas kita juga mengedukasi masyarakat luas agar mulai terbiasa menggunakan digital. Kita ini memang sudah jualan 2 kali berturut-turut. Ini dapat penghargaan ini, saya baru lihat tadi. Karena saya waktu di Jakarta belum dapat ini barang. Ini kita dapat TP2DD terbaik 2025 untuk kawasan Nusa Papua. Jadi NTT dapat juara. Tentang kita semua dulu. Saya berterima kasih pada semua pihak. Ini kerja bersama, kerja kolaborasi, kerja sinergi yang sudah menghasilkan capaian ini. Dan saya dengar ada insentif fiskal. Nanti kalaupun ada insentif fiskal itu kita nanti akan pakai juga untuk urusan-urusan bersama. Yang urusan seperti yang tadi sudah kita pikirkan. Nah, yang terakhir, saya pikir begini Bapak Ibu sekalian. Kita ini masih membuat ekosistem agar dari mulai kondisi produksi sampai kemudian penjualan itu kita bisa memperbaiki pola ekonomi atau struktur ekonomi NTT. Tadi yang Bu Ketua DPD sampaikan itu, saya bisa pahami karena memang kita ini kan terbiasa semua serba ada yang kita pakai. Nah, hari ini kita masih agak capek sedikit, agak berkeringat sedikit. Ini berlaku buat semua. Contoh buat kami di pemerintah ini, kalau juga nanti buat Bu Ketua DPR dan pasukan atau teman-teman DPRD, kami ini masih akan lebih ekstra dulu adalah menyiapkan juga agar yang sampai dia datang minta bantuan di pemerintah, minta proposal itu sekarang stop. Uang sudah ada sekarang. Kita rubah dari sekarang kasih kayu, jadi bisa kita kasih ikan langsung. Nah itu bisa. Saya di mana-mana kalau orang bilang bantu kerja bisa cuma uang tidak ada. Kalau mau kerja. Nanti bagaimana untuk butuh ternak, butuh bibit, butuh pupuk kami cari. Nah kita masih rubah juga mindset masyarakat, soalnya datang minta proposal semua nih. Nah itu tugas kami di pemerintah. Jadi berubah mindset masyarakat selama ini semua main proposal minta uang cash. Kalau mau bangun gereja, kerja cari uang, nah bangun gereja. Mau bangun mesin juga sama. Kan hobi-hobi kita masyarakat ini kan semua tanda tangan begini. Nah kita bisa rubah pola. Karena kita punya perangkat, punya barang. Alsintan ada, ternak ada, bibit ada, segala macam pemerintah punya. Tapi sampai kita kasih suap dia, kasih dia ikan terus sekarang stop, kasih dia kayu. Nah tapi kami butuh teman-teman perbankan yang juga tolong bantu kami kita bareng-bareng. Memang saya tahu ada diskusi itu. Perbankan ini merasa bahwa kalau mainnya di sektor pertanian, perkebunan, kalau itu yang namanya buang garam di laut, Pak Umum. Nah, saya membuat para petani kita ini juga kalau dikasih kredit itu dia bisa balikan. Nah itu menarik itu, kita kerja sama-sama. Jadi biar itu areal situ juga itu bukan areal yang selalu dipersepsikan areal yang dapat terima jadi saja. Kemarin di wakil Menteri KKP itu kami sudah bicara banyak soal ini. Ya kebetulan juga di KKP itu ada beberapa yang mantan dari NTT. Ada Pak Lotalia Latif mantan Kapolda, sekarang sudah Dirjen Tangkap. Ada Pak Victor Manopo juga dan seterusnya lah yang bisa bantu kita untuk urusan macam-macam di sini.
Jadi kalau pertanian kita sudah kedukungan full dari Mentan, otomatis ketemu Mentan juga sama. Nah ini soal dari pabrik ya Bu Mira ya. Kita punya pabrik pakan sudah ada 1. Itu bantuan dari Menteri Perindustrian di akhir periode lalu. Saya sudah cek itu ada di Atambua. Tapi dia selalu kalah dari urusan pasokan. Dia itu bisa produksi satu hari itu sampai 500 kg pakan ternak. Itu maksimalnya dia punya. Dia sampai kapasitas maksimalnya itu 500 kg per hari. Cuma dia butuh pakan ternak ini, bahan untuk bikin pakan ternak ini itu tidak bisa konsisten. Nah kita ini memang problem di NTT ini. Kita ini produksi konsistensi itu masih kurang juga. Nah ini mesti kita kerja sama lagi nih. Membuat agar produksinya itu bagus dan dia konsisten. Jangan dia dari dapat 100.000, ini malam pun dia pesta 100.000 habis memang. Besok kita lagi. Nah ini kita banyak itu masyarakat NTT. Nah kita konsumtifnya mana begitu ini. Kalau kita bisa bikin dari produktif kan lebih sehat. Dan kalau sudah bisa produktifnya bisa kita jaga dan konsistensi produktivitas bisa kita jaga. Nah kita juga butuh yang main nanti di hilirisasinya atau sudah banyak lain ke industri. Sekali lagi juga memang ini Menteri Pertanian ini waktu bicara dengan kami, waktu kami ketemu dengan kepala daerah, Bupati Wali Kota se-NTT 2-3 kali ketemu beliau, itu pokoknya janji mau bangun ini bangun itu. Kemarin juga saya dengar di acara Kadin, Pak Bobi juga sudah minta yang untuk kakao. Pokoknya Pak Menteri Pertanian ini mau kasih kita ini banyak ini. Mau bikin pabrik ini, Pak itu ada beberapa. Ya Pak Uga saksi ya. Nanti itu kejar semua biar nanti bisa beliau kasih di sini. Nanti saya ingatkan lagi untuk ketemu tadi malam saya ketemu sama sekali lagi beliau untuk semuanya bisa dikerjakan. Dan terakhir sekali lagi ekosistem masih dibangun. Ini tawaran kerjasama yang paling pasti ini kita punya pasar akan makin besar lagi dengan kita masuk dengan kerjasama dengan NTB dan Bali. NTB itu warganya 4 jutaan, Bali 5 jutaan. Kita ini bisa 15 juta di pasar kita besok. Dengan kerjasama terencana tanggal 22 Desember nanti di Labuan Bajo, PKS akan ditandatangani di situ. Dan tentu ini juga menjadi salah satu peluang kita juga untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi NTT juga bisa terkonstruksi juga dengan bagus untuk bersama dengan teman-teman lain. Sumbangan dari NTT, Bali dan NTB itu 2,8% dari total ekonomi nasional. Jangan penduduk kira-kira 15 juta. Nah ini masih kita olah dengan baik karena kalau kerjasama 3 provinsi itu sudah bisa berjalan, mudah-mudahan ekosistem yang kita bangun di sini bisa connect juga dengan NTB dan juga Bali. Sekali lagi saya suka pakai contoh itu satu Pinang aja. Tadi saya ingatkan lagi, saya beritahu lagi kepada Pak Akbar BI. Karena data ini kami dapat dari Bank Indonesia, salah kita detail dari beliau. Kita ini sekali lagi defisit neraca perdagangan kita itu 51 triliun. Ya, kita keluar 8T, kita belinya 59T minus 51T. Salah satu yang kadang-kadang saya tulis data itu lihat kargo di kargo di Bandara Utara itu seminggu itu saya cek 3 kali kargo datang full pasar pulang kosong itu kargo. Bayangkan betapa mahalnya kita beli barang dari luar itu yang mungkin sebagian bisa kita bikin di sini mungkin. Ya, kargo pesawat itu dari Jakarta datang full, saya dengar itu malam pulang ada yang kosong tuh orang masih tetap bawa kargo. Nah kalau 51T ini bisa kita identifikasi, kita kurangi dikit-dikit ya. Dari 51 ke 50 ke 45 misalnya. Putaran sisa yang kita bisa keluarkan dari defisit kan bisa putar juga di sini. Yang bisa kita siasati dalam rangka mengisi kekosongan atau kekurangan dari tampilan. Itulah yang membuat saya meyakini bahwa kalau kita kerja barang-barang ini sebenarnya PAD bisa meningkat. Teman-teman di bawah ini ekonomi kerakyatan berputar dengan IMKM dan UKM berjalan. Perbankan punya uang masih bertambah daripada main-main cuma dikonsumsi model begini. Ya dia cuma kalau tutup rumahnya. Dia pinjam di bank Mandiri, sudah susah dia pinjam di bank NTT, susah pinjam di bank BTN. Wah dia putar kita aja. Nah kan bulan tutup rumah. Tidak juga pertama tutup ekonomi. Nah kalau kita main agak lebih serius di urusan produksi nanti ini mudah-mudahan ekonomi NTT bisa lebih sehat dan lebih inklusif dan lebih bermakna ke depan. Butuh kerja kita semua dan saya pikir pertemuan hari ini mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari kita ingin membuat itu semua dengan baik. Ini saya bisa kami sampaikan. Terima kasih buat semua sudah hadir dan dukungan BI, tepuk tangan buat BI yang menjadi sponsor acara ini.
Begitu ya? Nah, jadi kata Bu Syarti mau bikin di kantor di kantor di Rujak atau di kantor katanya BI mau mainkan di hotel. Nah, kita mainkan di BI. Kalau BI ini kan selalu namanya juga yang menjadi apa lah, menyelesaikan masalah BI. Kayak PRN gitu. Jadi kita bikin, terima kasih buat BI dan buat semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita semua bisa membawa banyak manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih dan berkati kita semua. Selamat siang, salam. Melalui KIS, konsistensi, inovasi, dan sinergi, adalah meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita melaksanakan sinergi pengendalian inflasi dan akselerasi percepatan digitalisasi daerah yang tumbuh dan berkelanjutan untuk NTT yang lebih baik dan NTT yang lebih maju.